Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Tadris IPA A. Di video ini, kelompok 2 ingin mempresentasikan bab taksonomi pendidikan dalam mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Kusaini MPD. Sebelum menjelaskan materi yang akan kami sampaikan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Aurelia Elva Agatha dengan NIM 207190009. Yang kedua, saya sendiri, Hanida Amelia dengan NIM 2071923. Yang ketiga yaitu Lita Ratnapalupi dengan NIM 2071929. Dalam makalah taksonomi pendidikan ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari taksonomi pendidikan. Yang kedua, apa fungsi dari taksonomi pendidikan. Yang ketiga, apa domain dan tingkatan dalam taksonomi pendidikan. Yang kelima, apa kata kerja operasional dalam taksonomi pendidikan. Dan yang kelima, bagaimana pencapaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang taksonomi pendidikan dan fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi. Nah, taksonomi sendiri itu kita sebagai mahasiswa Tadris IPA tentu tidak asing lagi mendengar kata taksonomi itu, karena taksonomi itu ada dalam bahasan biologi. Nah, taksonomi sendiri kan dalam bahasa biologi itu artinya sistem klasifikasi ataupun sistem pengelompokan. Nah, dalam taksonomi pendidikan ini juga artinya pun juga tidak berbeda dari taksonomi dalam bahasan biologi, namun cakupannya ke ranah pendidikan saja. Nah, taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang artinya mengelompokkan dan nomos yang artinya aturan. Nah, taksonomi pendidikan yaitu indikator yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu apa? Menurut teori yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom, yaitu teori taksonomi Bloom, itu tujuan pendidikan itu ada 3, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotor. Tentu kita sudah tidak asing dengan 3 kata-kata tersebut. Nah, taksonomi pendidikan ini digunakan untuk mencapai ketiga ranah tersebut. Sebagai pendidik, kita harus melakukan sebuah wawasan atau pengetahuan yang luas untuk mendidik peserta didik kita. Media pembelajaran itu sangat diperlukan dalam mendidik peserta didik kita. Waktu juga harus dibutuhkan dalam pembelajaran kita. Maksudnya yaitu penempatan media dan waktu itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran untuk peserta didik. Nah, taksonomi pendidikan itu mengatur tingkatan-tingkatan dalam media maupun waktu pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, peserta didik dikatakan telah mencapai tujuan pendidikan tersebut jika ketiga ranah tersebut telah dicapai. Kemudian pendidik itu dalam akhirnya nanti tidak kebingungan dalam mengevaluasi peserta didik tersebut. Nah, taksonomi pendidikan itu fungsinya yaitu sebagai indikator untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam fungsinya tersebut, pendidik itu harus mampu untuk menjalankan sebuah media-media ataupun fakta-fakta untuk diselipkan ke dalam media pembelajaran. Itu dikarenakan agar siswa tersebut memiliki kemampuan pengetahuan
yang baik nantinya. Nah, untuk penanaman sikap itu juga diperlukan karena itu nanti juga akan mempengaruhi peserta didik juga. Nah, untuk mencapai ranah afektif tersebut, maka para pendidik itu juga harus pintar-pintar dalam menyelipkan ranah afektif tersebut ke dalam media pembelajaran. Nah, itulah fungsinya taksonomi pendidikan tersebut, yaitu sebagai indikator dalam evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, untuk ranah afektif, kognitif, dan ranah psikomotor nantinya yang akan lebih jelas dijelaskan di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Alfa Agatha di sini akan menjelaskan mengenai domain dan tingkatan dalam taksonomi pendidikan. Dalam taksonomi Bloom, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual. Yang pertama yaitu ranah kognitif atau cognitive domain. Berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Pada ranah kognitif ini berisi pengetahuan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan ranah kognitif dalam taksonomi Bloom antara lain pengetahuan, yaitu proses mengingat kembali, metode dan proses struktur atau setting serta hal-hal yang spesifik. Kemudian pemahaman, yaitu suatu bentuk pengertian yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasi dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu, tanpa harus mengubahnya dengan bahan lain. Kemudian penerapan. Pada tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Contohnya, agar teh di dalam gelas itu dingin, maka tutup gelasnya itu harus dibuka. Kemudian analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi unsur-unsur penyusunnya, sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan hubungan antara ide-ide itu lebih eksplisit. Kemudian sintesis, penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Yang terakhir yaitu evaluasi, merupakan tingkat yang lebih tinggi pada ranah kognitif ini. Ialah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Seiring perkembangan teori pendidikan, Cartford dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Revisi taksonomi Bloom pada dimensi proses kognitif dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu kategori C1, mengingat. Ialah mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang tingkatannya paling rendah. Yang kedua yaitu kategori C2, memahami. Ialah mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan, ialah menerapkan ataupun menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan pengetahuan prosedural. Yang keempat, kategori C4, menganalisis, meliputi menguraikan suatu permasalahan atau objek yang unsur-unsur penyusunnya dan bagaimana saling berketerkaitan antara unsur-unsur penyusun tersebut dengan struktur besarnya. Kelima, kategori C5, mengevaluasi, yaitu membuat suatu pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria standar yang ada. Yang keenam, kategori C6, mengkreasi, yaitu menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh atau fungsional. Yang kedua yaitu ranah afektif atau affective domain, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat dan cara penyesuaian diri. Tingkatan ranah afektif dalam taksonomi Bloom antara lain penerimaan,
kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Kemudian responsif, kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Kemudian nilai yang dianut, ya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian, dan nilai tersebut diapresiasikan dalam perilaku. Kemudian organisasi, yaitu kemampuan membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Yang terakhir, karakterisasi, yaitu kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotorik atau psikomotorik domain, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan dan mengoperasikan mesin. Tingkatan ranah psikomotorik dalam taksonomi Bloom antara lain, yang pertama yaitu persepsi, yaitu kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya kesiapan, yaitu kemampuan untuk mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Selanjutnya reaksi yang diarahkan, yaitu kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Selanjutnya reaksi natural, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan yang lebih sulit. Selanjutnya yaitu reaksi yang kompleks, yaitu kemampuan untuk melakukan kemahirannya dengan melakukan sesuatu. Selanjutnya adaptasi, yaitu kemampuan mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dan mengeksplorasi kreativitas diri. Dan selanjutnya yaitu kata kerja operasional taksonomi pendidikan. Yang pertama, ranah kognitif, kategori pengetahuan, kata kerja operasionalnya seperti mengetahui, menggambarkan, mengutip, menghafal, membaca. Kemudian kategori pemahaman, seperti menjelaskan, membedakan, merumuskan, memperluas, dan memperhitung atau menghitung. Kemudian yang ketiga, penerapan, seperti menerapkan, mengubah, melengkapi, membuktikan, dan menyesuaikan. Kemudian yang keempat yaitu analisis, seperti menganalisa, memisahkan, membagi, menelaah, dan menata, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, sintesis, kata kerja operasionalnya seperti mengkompilasi, mengarang, menciptakan, merancang, merevisi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, evaluasi, kata kerja operasionalnya seperti mengevaluasi, membuktikan, menimbang, mengoreksi, dan melengkapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada ranah afektif, kategori penerimaan, kata kerja operasionalnya menanyakan, mengikuti, memberi, menganut, memilih, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dalam kategori responsif, kata kerja operasionalnya mentaati, memenuhi, menyetujui, melaporkan, menceritakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nilai yang dianut, kata kerja operasionalnya seperti mengikuti, meminta, membentuk, memenuhi, dan lain-lain. Yang keempat, organisasi, kata kerja operasionalnya memodifikasi, melengkapi, menyatukan pendapat, menyepakati, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, karakteristik, kata kerja operasionalnya mempertimbangkan, membatasi, mempengaruhi, dan lain-lain. Kemudian dalam ranah psikomotor, kata kerja operasionalnya dalam kategori persepsi, contohnya mengidentifikasi, menyeleksi, mengisolasi,
dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori kesiapan, mengawali, membantu, menunjukkan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori reaksi yang diarahkan, kata kerja operasionalnya mengajarkan, membuat, memasang, dan lain sebagainya. Kemudian dalam reaksi natural, kata kerja operasionalnya membangun, membongkar, memperbaiki. Kemudian dalam reaksi yang kompleks, kata kerja operasionalnya mencampur, menangani, mengukur, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori adaptasi, kata kerja operasionalnya mengadaptasikan, mengatur kembali, mengubah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori kreativitas, kata kerja operasionalnya seperti merancang, mendesain, mengkombinasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya Halida Amelia akan menjelaskan mengenai pencapaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam proses belajar mengajar, tentunya seorang guru harus melakukan bimbingan yang baik dalam proses belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan, terutama dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena ketiga hal tersebut merupakan sasaran utama dalam pendidikan. Dalam aspek kognitif, sasarannya adalah pengisian otak, maksudnya adalah ditekankan kepada pemahaman. Sedangkan dalam aspek afektif, sasarannya adalah menimbulkan atau menumbuhkan sikap kebaikan atau cinta kepada kebaikan dan membenci keburukan. Sedangkan dalam aspek psikomotorik, yaitu menimbulkan atau menginginkan perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Salah satu sistem pembelajaran yang saat ini sering digunakan adalah sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Daring sendiri merupakan salah satu sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi elektronik dan teknologi internet. Menurut salah satu tokoh, daring adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang berbasis internet dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran, media interaksi, atau bimbingan belajar. Daring ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada. Tantangan tersebut dapat berasal dari siswa, guru, atau orang tua. Dari siswa sendiri, tantangannya adalah yang pertama yaitu komunikasi dan sosialisasi yang terbatas di antara siswa, misalnya dengan teman. Sedangkan yang kedua yaitu tantangan yang lebih tinggi bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan yang ketiga, tantangannya yaitu adalah waktu penyaringan atau pemahaman yang lama. Misalkan dalam memahami materi itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian tantangan yang dialami oleh orang tua yaitu kurangnya kedisiplinan belajar anak selama di rumah. Sedangkan yang kedua yaitu orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk menemani atau membantu anak untuk belajar di rumah. Ini bisa lebih berlaku kepada anak di bawah kelas 4 SD. Kemudian tantangan yang dialami oleh orang tua adalah kurangnya keterampilan teknologi bagi mereka yang memang masih minim dalam teknologi. Kemudian yang tantangan terakhir yaitu meningkatnya tagihan internet selama belajar di rumah ketimbang tagihan internet sebelum-sebelumnya. Kemudian tantangan yang berasal dari guru yaitu beberapa pembatasan media pembelajaran
selama daring ini ketimbang media pembelajaran ketika tatap muka. Kemudian yang kedua yaitu cakupan materi kurikulum yang lebih sedikit. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan teknologi bagi pendidik yang memang masih minim dalam hal teknologi. Nah, dari beberapa tantangan yang dialami oleh siswa, guru, bahkan orang tua, pencapaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran jarak jauh ini saya rasa kurang maksimal dikarenakan memang ada beberapa tantangan tersendiri atau kendala tersendiri. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pertama tadi hingga materi akhir yang telah saya jelaskan tadi adalah yang pertama, taksonomi pendidikan merupakan alat untuk mengevaluasi dan menganalisis suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi taksonomi pendidikan adalah sebagai indikator untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat yaitu kata kerja dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kelima yaitu pengertian daring sendiri, yaitu merupakan salah satu sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet dan teknologi elektronik. Kemudian permasalahan yang muncul bisa datang dari siswa, guru, bahkan orang tua. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah pencapaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi kurang maksimal selama pembelajaran jarak jauh ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.